Yo, what's up guys, welcome to Daily Update. Hari ini kita punya update yang lagi hot banget terkait dengan Chris Evans. Kabarnya bakal balik ke MCU dan ada yang bilang 90% ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Marvel gitu. Tapi kita sejauh ini memang belum dapat kabar resmi apakah rumor ini beneran. Tapi ada banyak sekali berita-berita media-media yang besar mengatakan bahwa ini sudah dikonfirmasi bahwa dia beneran balik. Jadi kita anggap saja 90% rumor ini udah mulai menuju ke kenyataan dan juga fakta. Nah, sekarang permasalahannya adalah banyak banget dari teman-teman yang menanyakan, Bang, kira-kira Chris Evans ini balik lagi jadi Captain America atau yang lainnya? Atau justru dia bakal jadi Captain Hydra dan nanti dia bakal ngomong Hail Hydra, Hail Hydra, Hail Hydra gitu mulu ya, kayak John Wick. Oh yeah gitu. Tapi bukan cuma jadi Captain Hydra aja, Captain America Hydra gitu ya. Tapi ada banyak sekali teori-teori menarik terkait dengan jadi apa si Chris Evans nanti ke depannya. Kalau memang Marvel, kita tahu sendiri ya, Marvel itu nggak mungkin yang memberikan sesuatu yang udah mudah ditebak sama fans. Tiba-tiba, oh pasti jadi kata mereka yang tua. Kayak nggak mungkin langsung kayak gitu kan. Pasti ada sesuatu, kalau mereka udah berani munculin rumor ini dinaikkan ke permukaan, pasti ada sesuatu senjata yang mereka benar-benar simpan. Karena gue yakin bahwa dengan kembalinya Robert Downey Jr., kembalinya Chris Evans ini sebenarnya adalah senjata mereka untuk di momen puncak dari Multiverse Saga sebelum riuh-riuhnya si Jonathan Majors buat masalah gitu ya. Sebenarnya nanti bakal balik lagi setelah epic kematian dari Robert Downey Jr. sebagai Iron Man di Avengers Endgame. Kemudian dengan menyerahnya Steve Rogers menjadi Steve Rogers tua menyerahkan si Shield itu ke Sam Wilson. Sebenarnya ada lanjutan lagi nanti di ujungnya tentu saja di Avengers Secret Wars. Kayaknya memang rencana ini udah di set up sedemikian rupanya. Makanya Marvel banyak diam tunggu aja nanti ya. Tapi ternyata si Jonathan Majors bikin ulah. Dan akhirnya Russo Brothers diboyong lagi ke sini, dan senjata terakhir tentu saja Chris Evans sama Robert Downey Jr. dikeluarkan langsung dan membuat para fans lama yang suka dengan para OG ini bersemangat lagi gitu ya. Sebenarnya 50% ya. Ada teman-teman yang bikin klasik, Chris Evans dan juga Robert Downey Jr. itu nggendong MCU. Tanpa si Robert Downey Jr. juga Chris Evans, MCU aduh kasihan deh gitu. Enggak, sebenarnya gue tuh nggak setuju ya, tapi gue lebih senang dan juga hype demi untuk mengembalikan era dari MCU balik lagi. Gue setuju bahwa mereka balik lagi karena memang sebenarnya kisah mereka tuh belum selesai amat gitu ya. Pengorbanan si Tony Stark di MCU Endgame sendiri kan sebenarnya udah berakhir itu. Tapi karena ini tentang multiverse, what if ternyata ada karakter lain dan Tony Stark di universe berbeda itu bukan menjadi Iron Man, justru kemampuan kecerdasannya membuat dia berubah menjadi Dr. Doom yang jahat yang saingannya sama Mr. Fantastic. Itu menarik kan? Kemudian, what if kalau di Earth 616 Captain America Steve Rogers ini menjadi Captain America yang mulia, what if di alternatif universe yang lainnya justru dia menjadi Captain America yang jahat? Itu sangat mungkin terjadi, apalagi teman-teman yang udah biasa nonton series-series dari What If season 1, 2, dari sekarang mau di season ketiga, itu udah bukan hal yang mustahil lagi terjadi. Dan gue yakin bukan cuma menjadi Captain Hydra ataupun menjadi Steve Rogers yang lama, pasti ada beberapa kemungkinan yang sedang dipersiapkan oleh si Marvel Cinematic Universe untuk peran dari Chris Evans. Kenapa dia tiba-tiba menyanggupi juga untuk balik ke MCU? Nah, yang pertama, kemungkinan pertama Chris Evans balik ke MCU, dia kembali sebagai Old Man Steve Rogers. Old Man Steve Rogers ini adalah yang muncul di ending dari Avengers Endgame ketika dia mengembalikan Infinity Stone. Tiba-tiba beberapa 1 menit kemudian balik lagi ada pria tua, ada di lake ataupun di danau itu. Dengan kembalinya si Old Man Steve Rogers ini bisa jadi di masa depan, entah itu di Doomsday dan juga di Avengers Secret Wars, dia akan sangat-sangat berpotensi sebagai mentor bagi para Avengers, dimana dia udah pengalaman banget dengan namanya multiverse. Mungkin semasa-masa mudanya bersama dengan Peggy Carter, mungkin dia punya beberapa pengalaman yang bisa dibagikan, dia bisa memberikan saran kayak gitu. Itu sangat mungkin ya, tapi ingat ini baru versi pertama, jadi apa nanti Chris Evans. Tapi menurut gue adalah dengan Steve Rogers yang memilih kembali ke masa lalu bersama dengan Peggy Carter ketika Captain America masih terbungkus dalam batu es menunggu untuk ditemukan, dia balik ke sana, itu secara tidak sengaja tercipta
dua universe yang berbeda, dan di universe ini ada dua Steve Rogers. Nah, bisa jadi Steve Rogers yang tua ini justru kembali ke Doomsday untuk memberikan saran dan juga pengetahuan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Dr. Doom ini bisa dicegah dengan berbagai ini. Perannya menurut gue cukup sebagai penasihat aja, tapi kan kurang greget ya. Kalau kurang greget, kita lanjut ke versi selanjutnya. Chris Evans kembali ke MCU bisa saja kembali sebagai Steve Rogers yang bugar, yang kita lihat di ending dari Endgame ketika dia mau mengembalikan Infinity Stone. Kita tahu sendiri bahwa cerita pengembalian dari Infinity Stone itu belum selesai sampai detik ini. Sampai detik ini, fans masih kelaparan terkait dengan janji Marvel bahwa dia bakal bikin sebuah acara special presentation yang akan hadir mungkin di Disney Plus yang menceritakan proses Steve Rogers mengembalikan Infinity Stone, gimana dia mengembalikan, ketemu dengan Red Skull, ketemu dengan Ancient One, ketemu dengan ini yang akhirnya memutuskan stay bersama Peggy Carter. Itu harus diceritakan. Berhubung sampai detik ini nggak ada kabar terkait dengan proyek itu, bisa saja Kevin Feige mengalihkan kisah ini untuk ke next project mereka. Bisa itu di Fantastic Four, bisa itu juga di Doomsday. Yang paling mungkin adalah di Doomsday. Nah, ketika Steve Rogers ini bersama dengan Peggy Carter lagi dansa, hidup sehari-hari, tenang, dia melepas kostum-kostum Avengers Endgame-nya, tiba-tiba dia menyadari ada yang salah nih sama multiverse. Nah, disinilah dia mungkin udah punya banyak PIM partikel di masa ini, dan orang belum tahu nih guna PIM partikel ini apa, tapi dia udah tahu. Dia comot aja PIM partikel, dia keluar ke multiverse, betapa kagetnya dia. Ternyata dia bertemu dengan wajah Tony Stark, ternyata bukan Tony Stark, justru itu adalah Dr. Doom. Makanya, si Steve Rogers versi Endgame ini akan bertemu dan terjebak di event Avengers Doomsday. Itu yang sangat mungkin. Nah, kalau mungkin itu kurang nyaman untuk kalian teori tersebut, ada teori selanjutnya adalah, tentu saja seperti yang banyak orang duga bahwa Captain America yang satu ini berasal dari alternative universe yang sama dengan Dr. Doom, dimana kalau Robert Downey Jr. wajah Tony Stark menjadi Dr. Doom, di universe ini Steve Rogers yang wajah Captain America di Earth 616 justru menjadi Captain Hydra. Kita tahu sendiri Avengers Endgame gimana serunya Captain America menipu pengikut dari Hydra di lift itu kan. Dia bilang, "Hail Hydra, Hail Hydra." Nah, what if di universe berbeda justru dia terjebak dengan Hail Hydra tersebut dan dia menjadi Captain America versi jahatnya, dan di sini kita akan melihat bagaimana proses dia bersama dengan Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom, dan teori ini sangat memungkinkan kalau Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom akan bersekutu dengan Captain America versi Hydra ini, dan dia akan menjadi villain di Avengers Doomsday, dan para Avengers Fantastic Four akan berjuang mati-matian menghentikan aksi dari mereka. Tapi jujur memang orang sangat menantikan si Steve Rogers ini berubah menjadi Captain Hydra, karena memang udah dari dulu diteorikan. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan Kevin Feige yang selalu mendengarkan teori-teori juga pendapat para fans, sangat mungkin kalau Steve Rogers ini akan menjadi Captain Hydra. Karena memang si Robert Downey Jr. kan dari Iron Man berubah menjadi si Dr. Doom, dan sangat mungkin kalau si Chris Evans sebagai Steve Rogers akan berubah menjadi Captain Hydra. Itu akan membuat kita, wow, ini bakal keren menjadi evil. Kita akan melihat bagaimana Civil War Part 2 di sana, itu bakal keren banget gitu ya. Kalau kalian nggak setuju si Chris Evans menjadi Captain Hydra, ada beberapa kemungkinan lagi. Salah satunya adalah jangan-jangan Chris Evans ke MCU kembali sebagai Johnny Storm lagi, dan kita masih belum puas melihat perjalanan Johnny Storm karena memang di Deadpool and Wolverine itu kan dia ada di The Void. Dia udah terjebak di sana. Gimana ceritanya sebelum terjebak di The Void? Apa yang terjadi? Kenapa dia bisa masuk ke sana? Pasti Johnny Storm ini mengacaukan sesuatu yang membuat TVA ngeprun. Mungkin ya karena memang kelakuan dari yang TVA jahat membelot ya kita lah di Deadpool and Wolverine, tapi memang ada trigger yang membuat Johnny Storm ini bisa dimasukkan ke sini. Alhasil, kita akan melihat Johnny Storm justru terjebak bersama Dr. Doom, dan ini menceritakan kayak masa lalu sebelum dia masuk ke The Void, dan bisa jadi kita bakal melihat lagi bagaimana kekuatan dari Chris Evans sebagai Johnny Storm. Karena memang Chris Evans benar-benar ikonik banget sebagai Johnny Storm sebelum dia sebagai Captain America. Jadi sangat mungkin Chris Evans akan kembali lagi sebagai Johnny Storm, plus dia balik bawa kawanannya, keluarganya, yaitu Fantastic Four yang ada di tahun 2000-an, akan bertemu dengan Fantastic Four juga yang ada di versi MCU. Itu bakal epic parah, karena masih banyak banget yang disimpan oleh MCU. Kalau kalian masih belum setuju kalau Chris Evans sebagai Johnny Storm karena dia sudah basi gitu, kita ada kemungkinan lain. Bisa jadi si Chris Evans ini akan menjadi sebuah karakter, ini udah dewa banget sih. Dia bisa aja sebagai one above all. Kalian pembaca-baca komik, sering baca origin story, sering buka Wikipedia, mungkin
pasti kalian pernah mendengar One Above All. Dia adalah pencinta multiverse, dan si One Above All ini kayak Tuhannya Marvel lah, dimana itu kan memang ditujukan untuk si Jack Kirby, sang penulis dan juga pengarang cerita dari komik-komik Marvel bersama dengan Stan Lee. Dia bisa melihat kita, dan nanti bisa diceritakan kalau One Above All ini akan menyerupai si Steve Rogers, balik lagi untuk mempelajari dan juga memberikan keterangan-keterangan pengetahuan terkait dengan multiverse, jangan sampai hancur di multiverse. Karena ini juga kalau memang si Chris Evans menjadi One Above All, ini juga bisa men-trigger adanya soft reboot atau bahkan reboot besar-besaran dengan Marvel setelah dari Secret Wars nantinya. Tapi kalau kalian nggak setuju kalau Chris Evans jadi One Above All, terlalu overpower dan sangat di luar jangkauan, kita ada dua kemungkinan terakhir. Di kemungkinan terakhir yang pertama adalah jangan-jangan Chris Evans bisa saja kembali sebagai Jack Monroe ataupun Nomad yang ada di dalam komiknya, di mana dia ini terobsesi untuk menjadi Steve Rogers sampai dia operasi, wajahnya dimiripin sama Steve Rogers, dan ini bisa nanti diceritakan dia berasal dari Earth 616 juga, dan kembali entah gimana ceritanya dia akan terjebak di Avengers Doomsday. Dan kalau ceritanya di dalam komik, si Nomad ini juga cukup lumayan kompleks dan juga rumit ceritanya. Jadi kita akan lihat apakah beneran dia akan menjadi Steve Rogers, sehingga dia kan terobsesi pengen punya kekuatan juga, menyuntikkan serum juga. Wajahnya sih yang paling mirip, itu bisa diceritakan dengan sangat langketang. Itu sebenarnya karakter yang sangat simpel kalau teman-teman pengen memilih Nomad. Apalagi baru-baru ini juga banyak sekali akun-akun dari Marvel News, Marvel Update yang mengatakan Chris Evans akan menjadi Nomad. Tapi jujur gue kurang setuju gitu ya. Nah, buat teman-teman yang juga kurang setuju, kita ada kemungkinan yang terakhir, di mana Chris Evans bisa saja kembali ke MCU sebagai Cyclops. Yap, Cyclops adalah penghubung nantinya di antara mutant-mutant yang selama ini tersembunyi. Jadi dengan wajah dari Chris Evans, cocok banget kalau gue bayangkan dia tuh pakai kayak kacamata merah yang unik kayak gitu, kayak Robocop kayak gitu. Dan kita akan melihat gimana nanti di universe lainnya, which is itu di Earth yang ada si Monica Rambeau juga Maria Rambeau terjebak di sana. Kan kita tahu sendiri bahwa emaknya si Monica kan justru jadi si Binary, bukan menjadi si Maria Rambeau kan. Jadi bisa juga di Earth ini justru what if si Chris Evans justru berubah menjadi Cyclops, pemimpinnya para X-Men dan juga mutant. Karena memang baik dari Captain America, Steve Rogers ataupun Cyclops itu punya kemiripan dari ketegasan, ketangkasannya memimpin para mutant-mutant ini, dan ini juga bisa menjebatani hadirnya mutant ke MCU dan akan melanjutkan kisahnya nanti setelah Avengers Secret Wars. Nah, dari beberapa kemungkinan tadi, pasti kalian banyak yang meyakini, gue lebih setuju yang ini bang, gue lebih setuju yang ini bang. Silakan kalian komen di kolom komentar di bawah, kalian lebih setuju yang mana, dan semasuk akal apa teori kalian, silakan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah, dan gue pasti akan baca, dan bisa jadi komentar kalian akan menjadi bahan video kita di update-update selanjutnya. Thank you teman-teman udah menyaksikan video ini. Kalau teman-teman belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupdate video setiap harinya. Sampai jumpa di update selanjutnya.